Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Ini hari yang indah bagi kita karena semua hari itu indah bagi Tuhan. Ya, begitu juga bagi kita yang selalu menanti-nantikan Tuhan bersama Yesus. Hari-hari itu akan menjadi indah. Pada hari ini saya juga mau membagikan firman Tuhan kepada kita semua yang bertemakan Raja Wali. Ya, hari ini kita akan belajar tentang burung Raja Wali. Bagaimana burung Raja Wali ini sebenarnya ciri-cirinya. Kita akan lihat sebentar. Burung Raja Wali ini adalah salah satu jenis burung elang, ya, yang kira-kira beratnya sekitar 15 kilo. Kemudian bentangan sayapnya itu untuk Raja Wali yang dewasa itu kurang lebih 3 meter. Jadi begitu rentangnya, lebih daripada rentangan tangan saya. Umurnya kurang lebih 75 tahun, ya. Raja Wali sering dilambangkan itu sebagai malaikat, ya. Sering juga dilambangkan sebagai orang-orang yang percaya, yang kuat di dalam Tuhan. Amin. Nah, kalau kita lihat makanannya itu adalah makanan yang segar, tapi kadang dia pun bisa memakan ular, ya. Jadi siapa yang sanggup mengalahkan ular, yaitu Raja Wali. Ular itu kan lambang iblis. Jadi yang sanggup mengalahkan iblis itu adalah Raja Wali. Raja Wali itu sering dikerapkan sebagai malaikat Tuhan atau orang-orang yang percaya. Karena orang-orang yang percaya yang menggerakkan malaikat-malaikat di sorga itu untuk bergerak, untuk mengalahkan setiap musuh-musuh kita. Ya, namun hari ini kita akan belajar tentang bagaimana sebenarnya seperti burung Raja Wali ini. Kita akan baca dulu di dalam Yesaya pasal 40 ayat 31. Saya bacakan demikian firman Tuhan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Burung Raja Wali itu terbang tinggi di atas awan. Dia itu berani untuk menghadapi badai, angin yang kencang. Biasa dia tinggal di tempat angin yang kencang. Dia bersarang di atas pohon kayu yang besar atau di atas karang yang tinggi, sehingga orang-orang tidak bisa mendapatkan dia. Itulah burung Raja Wali. Kerap sekali kita di dalam dunia ini, banyak sekali pergumulan demi pergumulan yang kita hadapi. Banyak sekali masalah-masalah yang ada di depan kita. Namun apakah tindakan kita? Kalau burung Raja Wali ini menghadapi badai, ya, yang ada di depannya, itu maka kita kerap dilambangkan seperti burung Raja Wali. Apabila kita ini bisa sanggup untuk menghadapi badai yang ada di depan kita, menghadapi masalah yang ada di depan kita, ya, itu yang diinginkan oleh Tuhan bagi kita semuanya. Jadi jangan lari dari persoalan. Kita tidak bisa lari dari persoalan yang sedang menimpa kehidupan kita. Kita tidak bisa lari dari masalah yang ada di hadapan kita. Namun kita harus hadapi itu. Jadi kalau orang yang kuat di dalam Tuhan, yaitu orang yang menanti-nantikan Tuhan, menantikan janji-janji Tuhan, tentu saja kita bisa kuat menanti jawaban Tuhan apabila kita tetap memiliki satu hubungan yang intim dengan Tuhan, yaitu satu persekutuan dengan Tuhan, satu penyembahan dengan Tuhan. Jadi kita bisa merasakan hari-hari ini menjadi indah, ya. Selama saya mengikut Tuhan Yesus, ya, kurang lebih 20 tahun, hari-hari saya menjadi indah. Kenapa? Karena ada Yesus. Karena ada satu tujuan.
Karena ada satu harapan yang indah di dalam hidup ini. Saya tahu kemana saya akan pergi. Dan saya tahu untuk apa saya masih tinggal di dunia ini. Kalau Paulus berkata, mati adalah keuntungan bagiku. Ya, kalau mati itu memang sangat untung bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Begitu kita mati, ya tentu saja masuk surga. Bagi yang percaya ya, kalau iya mudah-mudahan nanti itu bukan percaya. Surga itu adalah suatu kepastian. Nah, jadi mati adalah keuntungan bagiku, kata Paulus. Dan kalau hidup ini, ya lebih baik hidup untuk menghasilkan buah. Nah, saya bilang kepada Tuhan begini, saya rindu sekali pulang ke rumahmu Bapa. Saya akan menikmati kemuliaan demi kemuliaan-Mu setiap hari, sepanjang waktu, sepanjang masa, di dalam waktu keabadian selama-lamanya. Namun saya tahu Bapa, tugas saya masih ada di dunia ini. Nah, saya masih punya tugas yang harus saya kerjakan. Dan itu lebih baik bagi orang-orang yang saya cintai, bagi orang-orang yang saya kasihi, termasuk Anda semuanya. Haleluya. Jadi Tuhan mau kita ini kuat. Sekalipun kita berlari, firman Tuhan tadi berkata, tidak menjadi lesu. Sekalipun berjalan, tidak menjadi lelah. Nah, ini duduk aja pun kerja kita, lelah kita. Kenapa? Karena terlalu banyak kita pikirkan. Karena kita tidak serahkan masalah-masalah kita ini kepada Tuhan. Seharusnya kita datang kepada Tuhan di dalam ibadah-ibadah kita. Apakah itu ibadah raya, apakah itu ibadah ya malam, atau juga ibadah pribadi, yaitu persekutuan kita, penyembahan kita kepada Tuhan, ya. Jadi hari-hari akan menjadi indah bersama dengan Yesus. Semuanya akan indah. Ada harapan yang baru, yaitu harapan yang penuh pengharapan di dalam Yesus Kristus. Amin. Dan hidup kita ini, sukacita kita ini, damai sejahtera yang ada di dalam sini, di dalam hati ini, bukan karena situasi dan keadaan. Situasi dan keadaan, ya kita lihat seperti saat ini. Nah, kalau kita memandang sekeliling kita, tentu saja bisa kita menjadi lemah, menjadi stres. Namun, kalau kita pandang kepada Yesus, semuanya akan menjadi indah. Amin. Padang gurun bisa dijadikan menjadi hutan yang hijau. Tulang-tulang yang sudah kering pun bisa dihidupkan kembali menjadi bergairah. Amin. Itulah, makanya kita harus seperti burung Raja Wali. Burung Raja Wali sanggup mengalahkan musuh-musuhnya. Ya, ular bisa dikalahkannya. Ya, dia terbang tinggi di awan, menghadapi badai. Kiranya kita semua, teman-temanku, bisa seperti burung Raja Wali yang menghadapi badai itu, berani menghadapi badai, tidak lari daripada persoalan, tapi kita hadapi bersama Yesus, kita menang. Amin. Terima kasih. Saya akan angkat satu pujian bagi kita semuanya. Orang yang menantikan Tuhan. Ya, sungguh suatu pujian yang indah. Orang yang menantikan Tuhan kan dikuatkan seumpama burung Raja Wali. Mereka lari takkan letih, mereka jalan tak lesu. Ajarku menantikan Tuhan,
Yesus bertelut menanti sampai tiba masanya. Engkau jawab doaku, ajarku tak berharap pada manusia, melainkan tunggu jawaban darimu. Ajarku tak berharap pada manusia, melainkan tunggu jawaban darimu. Kita berdoa. Bapakku berdoa buat semua teman-temanku yang mendengarkan siaran live streaming ini, atau yang akan juga nanti mendengarkan tentang firman-Mu, tentang burung Raja Wali, sehingga semuanya teman-temanku bisa kuat seperti burung Raja Wali, tidak lari menghadapi badai, tapi tetap maju menghadapi badai, menantikan jawaban doa-doa di dalam hadirat-Mu Tuhan, menantikan Bapa, mendapatkan satu kekuatan yang baru, sehingga sekalipun mereka berlari tidak lesu, dan sekalipun mereka berjalan tidak lelah, semuanya kami menang, karena ada Yesus yang menopang dan melingkupi hidup kami. Kiranya kemurahan-Mu, kiranya belas kasih-Mu menyertai dan melingkupi semua yang mendengarkan firman-Mu ini. Diberkatilah Engkau melalui firman-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih semuanya. Salam bahagia sama kita semua ya. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Bye-bye.